Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pada kesempatan hari ini ba'dal asr, hari Rabu 26 November 2025, bertepatan dengan 5 Jumada al-Akhirah 1447 Hijriah. Kita lanjutkan ba'dal asr pelajaran di kitab hadis dari kitab Sahih Muslim. Maka berkata Imam Muslim di Kitabil Iman, haddatsana Ahmad bin Abduh ad-Dabbi, haddatsana Abdul Aziz ibn Muhammad wa Abu Alqamah al-Farwi qala haddatsana Safwan ibn Sulaim an Abdullah ibn Salman an abihi an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha yab'atsu rihan minal yaman alyanu minal harir fala tada ahadan fi qalbihi qala Abu Alqamah misqala habbah qala Abdul Aziz misqala darrah min imanin illa qabadathu. Maka diriwayatkan dari Abi Hurairah, Nabi bersabda bahwa sungguhnya Allah mengutus angin dari arah Yaman, yang mana angin ini sepoi-sepoi lebih lembut daripada sutra. Apa tujuannya? Untuk membunuh kaum muslimin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang mempunyai iman, meskipun imannya sedikit. Ini poin pendalilannya di kitab Al-Iman. Falatada ahadan fi qalbihi, maka tidak ada seorang pun yang di hatinya, berkata Abu Alqamah, sebiji sawi atau sebiji perkara yang kecil dari keimanan kecuali dicabutnya. Maka hadis ini barakallahu fikum dari riwayat Safwan ibnu Sulaim al-Qurashi al-Madani az-Zuhri, tinggal di Madinah dan dia rawi yang siqah. Dikatakan oleh Imam Ahmad, siqatun min khiyari ibadillahi salihin. Dia termasuk rawi yang siqah dari hamba Allah yang baik. Dan disiqahkan oleh Abu Hatim, An-Nasai dan yang lainnya. Adapun meriwayatkan Safwan dari An Abdullah ibni Sulaimah ibni Salman, maka dia Abdullah ibnu Salman al-Aghar, dia rawi yang diriwayatkan oleh muridnya dua, namun tidak ditausik oleh para ulama, sehingga hadis ini dari segi ilmu mustalah, rawi ini adalah majhulul hal, rawi yang unknown. Adapun meriwayatkan an abih, maka bapaknya siapa? Salman al-Aghar al-Madani. Maka dia fi kibar as-salitsah, dari tabi'in yang pertengahan. Telah disikohkan oleh Muhammad ibnu Yahya ad-Duhli, dan Al-Waqidi mengatakan siqatun qalilul hadis, sikoh hadisnya sedikit. Maka dari sini jika dipermasalahkan kaifa hadal hadis dhaif, maka bagaimana hadis ini hadis yang dhaif? Maka hadis ini jika dikatakan bagaimana kedudukan hadis ini dhaif, kita katakan meskipun sanad ini dhaif, namun Imam Muslim telah mengeluarkan jalan-jalan yang lain, di mana Imam Muslim mempunyai kitab di akhir dinamakan kitab Asratis Sa'ah, alamat tanda-tanda dari hari kiamat. Maka disebutkan di sana hadis-hadis yang lain semakna dengan ini. Seperti datang di hadis nomor 5233 dari hadis Abdullah bin Amr bin al-As, yang mana disebutkan summa yursilullahu rihan baridah min qibali syam fala yabqa ala wajhil ard ahadun fi qalbihi mithqala dzarratin min khairin au imanin illa qabadathu.
Maka disebutkan tidaklah Allah mengutus angin yang sangat sejuk, dan tidaklah orang yang beriman meskipun sedikit imannya bagaikan sebiji sawi kecuali akan ditemui dan dicabut. Tentu ini sanadnya sahih. Dan yang kedua dari Nawas ibnu Sam'an yang semakna dengan ini, bahwa disebutkan ba'atsallahu rihan thayyibah fata'hudahum tahta abatihim fataqbidu ruha kulla mu'min wa kulla muslim. Maka Allah akan mendatangkan angin yang sejuk, yang mana angin ini akan membunuh dan mengambil orang-orang yang beriman. Adapun faidah dari hadis ini yang pertama, bahwa hadis ini kapan terjadi? Terjadinya setelah Nabi Isa diturunkan untuk membunuh Dajjal pada saat itu. Dan begitupun faidah yang kedua dari hadis ini menjadi pendalilan tentang kelembutan Allah Jalla wa'ala kepada orang-orang yang beriman, di mana saking kelembutan rahmat Allah kepada orang-orang yang beriman yang hidup pada zaman itu, maka Allah mengutus angin yang sepoi-sepoi yang lebih lembut daripada sutra, akan mencari orang-orang yang beriman untuk dicabut menghadap kepada Allah. Dan pendalilan hadis ini juga yang ketiga, hadis ini menjadi dalil tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa iman bertambah dan berkurang. Maka mana poin pendalilannya? Disebutkan di hadis ini, angin itu akan mencari orang-orang yang beriman meskipun imannya sedikit. Jadi orang-orang yang pada saat itu ada yang imannya kuat, didatangi oleh angin. Dan yang imannya sedikit pun akan didatangi oleh angin, tergantung dari amalan-amalannya. Maka ini menjadi pendalilan tentang permasalahan kitabil iman, di mana di sini disebutkan angin itu akan mendatangi dimanapun orang yang beriman berada. Maka inilah penyebab Imam Muslim memasukkan hadis ini di kitab iman dari bab ini. Dan pembahasan yang keempat, hadis ini menjadi pendalilan bahwa orang-orang yang soleh akan dimatikan oleh Allah sebelum datangnya hari kiamat. Jadi kalau begitu, hari kiamat itu, the doomsday, tidaklah datang kecuali kepada orang-orang yang paling buruk pada saat itu. Jadi orang yang hidup di dunia dan mendapatkan hari kiamat menimpa mereka, menunjukkan bahwa mereka orang-orang kafir, musyrik, tidak mempunyai agama. Mana dalilnya? Pertama, hadis ini, bahwa Allah mengutus angin untuk mengambil semua orang yang beriman meskipun imannya kecil. Dan perkara yang lain telah datang hadis yang menjelaskan tentang ini, seperti hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, la taqumus sa'ah illa ala syirarin nas. Tidaklah hari kiamat di doomsday dibangun kecuali pada orang-orang yang buruk akhlaknya, buruk agamanya, kafir, musyrik, dan seterusnya. Dan di hadis Anas disebutkan, la taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ard Allah Allah. Maka tidaklah dibangun hari kiamat kecuali Allah akan mengambil orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang kafir, musyrik, bahkan ateis, dia akan tinggal di dunia dan tidak menyebut kalimat Allah Allah. Saking parahnya, tidak ada yang beriman, maka kalimat Allah tidak diketahui pada zaman itu. Alhamdulillah,